Polres Jepara berhasil amankan 56 orang dan 1 orang dalam proses pencarian lantaran akibat kericuhan demo pada Minggu, 31 Agustus 2025, pagi hari di kantor DPRD Kabupaten Jepara. Dari 56 masa demo yang diamankan Polres Jepara, sudah ada 38 yang telah dilepaskan pada Minggu, 31 Agustus 2025, malam. Pelepasan beberapa masa aksi demo itu dilakukan lantaran tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana. Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP M. Faizal Wildan Umarela menjelaskan sebelumnya pihaknya berhasil mengamankan 47 orang. Namun setelah didata kembali, jumlahnya berubah menjadi 55 orang. Total ada 47 orang yang kami amankan saat terjadi kericuhan demo kemarin malam, kata Kasat Reskrim Polres Jepara kepada Tribun Jateng, Selasa, 2 September 2025. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi akhirnya melepaskan 38 orang. 38 orang itu dijemput oleh pihak keluarga masing sekiranya pukul 21, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah kami pulangkan, termasuk 5 anak di bawah umur. Semalam dijemput pihak keluarga dan tokoh masyarakat. Karena mereka tidak terbukti ikut melakukan tindakan anarkis saat demo. Mereka mengaku hanya ikut-ikutan demo. Mereka kami kenai sanksi wajib lapor, tuturnya. Sementara untuk sisanya 9 orang lainnya, saat ini masih menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Mereka diduga melakukan tindakan anarkis. Diduga mereka melakukan penyerangan terhadap aparat. Diduga mereka pelaku anarkis yang melempari petugas dengan batu dan lain-lainnya, tuturnya. Lebih lanjut, dari jumlah tersebut, ada 9 orang 1 orang dalam pencarian yang diduga menjadi satu di antara pelaku kericuhan sekaligus penjarahan di gedung DPRD Kabupaten Jepara. Kasat Reskrim Polres Jepara AKP M. Faizal Wildan Umarela menjelaskan jika ke-8 pelaku itu berhasilkan diamankan di hari berbeda. 5 orang berhasil diamankan Minggu siang dan Minggu malam, sedangkan sisa 3 orang baru diamankan pada Senin pagi tadi. Terduga pelaku diamankan Polsek Kota dan Resmob dari tadi siang, kata AKP Wildan. Ke-8 orang tersebut asli warga Kabupaten Jepara, tepatnya beralamat di Kecamatan Jepara. Ia menjelaskan 5 dari 8 orang tersebut masih anak di bawah umur, sekiranya 15, 17 tahun, ketiga orang lainnya berusia dewasa. Kasat Reskrim Jepara menuturkan jika pengamanan ke-8 orang itu atas dasar surat laporan dari Sekretariat DPRD Jepara. Mendapati laporan tersebut, polisi langsung memeriksa beberapa rekaman video yang menunjukkan demonstran melakukan penjarahan di dalam gedung DPRD Jepara. Dalam video-video itu banyak yang terekam membawa barang-barang, seperti televisi, sound system, komputer dan lain-lain, ujarnya. Seusai memeriksa beberapa video, polisi langsung melakukan pencarian para pelaku penjarahan. Meski berhasil mengamankan beberapa masa aksi, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia pun tidak memungkiri jika masih ada kemungkinan adanya terduga pelaku yang baru. Saat ini kami masih melakukan klarifikasi terhadap yang waktu kejadian itu pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 kurang lebih pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di gedung DPRD Kabupaten Jepara, yaitu di Jalan Pemuda nomor 106 RW 3 Kelurahan Saripan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Pelapor Saudara Budiarto Kudus, kelahiran tahun 75, laki-laki, karyawan, alamat Lurang Kulon, RT 02 RW 3 Jati Kudus. Tersangka yaitu SM 21 tahun, RM 19 tahun, JW 22 tahun, AS 35 tahun, dan beberapa anak di bawah umur. Ada 5, yaitu AS, BA, AD, JF, dan RW. Dan untuk anak-anak ini, untuk rekan-rekan sekalian, ini kita kembalikan ke keluarganya. Akan tetapi untuk proses penanganan tetap berjalan. Barang bukti yang bisa kita amankan, yaitu 2 buah TV, merek Polytron, 1 buah PC, merek Dell, 1 buah speaker merek Polytron, 3 batang besi, 2 unit printer, 1 buah proyektor, 1 buah unit sepeda motor Nopel K6140 BAC sebagai sarana untuk menjarah.
Selanjutnya itu 1 unit sepeda motor merek Honda Vario nomor K484680 ABC itu sebagai sarana untuk menjara. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol K5883 Aki sebagai sarana untuk menjara. Jadi ini ada 3 sarana yang digunakan sepeda motor itu sudah yang bisa kita amankan. Untuk saksi-saksi yang pertama yaitu saudara Muhammad Akhris, Pecangaan, Kabupaten Jepara. 2 Denny Hardjoko, Pecangaan, Kabupaten Jepara. Untuk kronologi kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus kurang lebih pukul 19 telah terjadi unjuk rasa di Polres Jepara. Massa berkumpul di sepanjang Jalan KS Tubun sampai Jalan Kartini untuk menyuarakan aspirasi dan kegiatan dilaksanakan kurang lebih sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dari pihak yang menyampaikan aspirasi sudah kembali dengan tertib. Setelah untuk massa yang menyampaikan aspirasi membubarkan diri, datanglah sekelompok pemuda yang langsung membuat kerusuhan dengan cara pertama yaitu melakukan penutupan jalan, yang kedua yaitu pembakaran ban di depan Mapores, di tulisan Mapores Jepara itu. Yang kedua melakukan provokasi yaitu pelemparan batu, bambu, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya anarkis. Setelah terjadi kerusuhan tersebut, petugas melakukan proses pembubaran dari pukul 21.30 sampai pukul 22.30 hingga massa terdorong mundur mulai dari pukul 23. Jadi massa di depan Mapores ini bisa kita kuasai, bisa mundur sampai di pertigaan di kanan, itu bisa kuasai. Itu tidak akan, itu tidak aja sekali aja, berkali-kali maju mundur, dia terlalu berusaha untuk menyerang Mapores Jepara ini. Setelah mulai mereda kurang lebih di pukul 23.00, para pengunjuk rasa mulai berpindah untuk tujuan untuk ke tempat lain, yaitu tidak di seputaran atau di gedung DPRD Jepara. Sampai di area kantor DPRD Jepara, lalu massa mulai melakukan pengrusakan fasilitas umum, melakukan pembakaran serta melakukan pelemparan batu ke arah kantor gedung DPRD. Setelah gerbang jebol, massa mulai membakar di area halaman gedung. Selanjutnya setelah massa merusak pintu gedung utama, massa yang sebagian adalah tersangka dalam peristiwa penjaraan ini berhamburan masuk ke dalam gedung melakukan penjaraan. Para tersangka membawa berbagai jenis barang inventaris kantor yang kurang lebih seperti ada BB di depan ini, Pak. Gitu. Komputer, televisi, speaker aktif, dan yang lainnya. Pasal dan ancaman hukuman yaitu pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara kurang lebih selama 9 tahun. Luka kemarin yang sempat dirawat kita ada 2. Yang pertama kepala, itu mungkin rekan-rekan lihat helm yang dipakai ini pecah. Yang kedua dada, itu masih dirawat di rumah sakit. Yang luka-luka yang sedang, misalkan kena lemparan batu akan tetapi masih bisa merasakan dinas, cukup banyak, Pak. Ada berapa? Ada ratusan dan atau tidak ada? Ratusan tidak ada. Puluhan. Ya karena lebih sekitar 10 orang ada, kurang lebihnya ada. Dan kalau untuk antisipasi sendiri, dan ini kan suasana masih ricuh, kalau Polres Jepara sendiri menggandeng mana dan ada bantuan atau gimana? Baik, makasih. Untuk mengantisipasi yang pertama kita dari anggota kita tersendiri, Pak, kita tetap melaksanakan kegiatan antisipasi pengamanan di Mako kita strategi, kita laksanakan juga kegiatan patroli
di tempat-tempat objek-objek vital, dan juga kita meyakinkan kepada warga masyarakat di Kabupaten Jepara itu bahwa Jepara aman. Kita yakinkan. Kegiatan patroli kita juga menggandeng dari rekan-rekan dari TNI, dari Dishub, dari Satpol PP. Yang jelas tetap kita bersinergi untuk kegiatan itu. Dan tidak kalah pentingnya kita juga mengimbau, mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk mendinginkan Jepara yang damai, Jepara yang tentram ini tetap damai dan tentram. Mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan kegiatan-kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi. Dan untuk kembali ke kegiatan normal, seperti aktivitas seperti biasanya normal, yang jelas kita mengajak seluruh warga Jepara untuk tetap jaga diri, tetap menjaga Jepara tetap aman dan damai. Lokasi mana aja dan yang jadi diaman dan? Ya. Lokasi mana saja yang diamankan dan untuk saat ini sendiri? Saat ini Yang kita dijaga. patroli semuanya, Pak. Kita pun juga beberapa wilayah kita kan ada beberapa polsek, nabal polsek. Kegiatan kita sama, mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga untuk dari para pejabat Forkopimda untuk melakukan hal yang sama. Seluruhnya kita turun semua, Pak. Baik di polsek, polres, semua turun semua. Kalau untuk kantor DPRD ada penjagaan nggak dan? Kantor DPRD kita laksanakan patroli, Pak. Kita patroli, tetap kita patroli. Penjagaan waktu kejadian kita ada di situ juga. Karena dengan kondisi seperti itu, tapi untuk dalang ataupun yang menjadi belakang terkait aktor kejadian ini masih kami dalami dari pihak Satreskrim Polres Jepara. Mungkin. Dan untuk jumlah total yang penjarahan kasus pertama itu ada berapa orang, Dan? Untuk penjarahan kemarin kita mengamankan 5 orang anak, kemudian pada dini hari ada 3 orang lagi. Tadi malam kami juga sudah mengamankan lagi, tapi masih proses klarifikasi, jadi belum bisa kami rilis. Nanti perkembangan akan kami infokan kepada rekan-rekan media sampai berapa banyak yang bisa kami amankan terkait kasus penjarahan. Diperjelas lagi, Dan. Wis. Ada beberapa yang masih Jadi awalnya belajar, dijak ya, Mas ya? dan untuk hal Dijak itu melu-melu kita ngono ya, Mas? koordinasikan dengan stakeholder Sempat terkait, ngelamper- baik ngelamar- dari dinas lempar apa, Mas? maupun dari sekolah Lempar batu. dan dari Satpinmas sendiri untuk Menyesal ya, Mas ya? melaksanakan pembinaan serta melaksanakan